Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Dr. Lia Rahmawati, SEMAK, di pertemuan ketiga. Yang di pertemuan ketiga ini kita akan membahas tentang bab 2, yaitu langkah-langkah audit. Di pertemuan sebelumnya kita mempelajari tentang konsep dasar audit yang terdiri dari pengertian dari audit manajemen, kemudian pihak-pihak yang berkepentingan audit manajemen, yaitu ada pihak pertama, auditor, pihak kedua, entitas yang diaudit atau objek yang diaudit, dan pihak ketiga adalah pihak yang berkepentingan terhadap hasil audit atas pihak kedua. Kemudian kita juga mempelajari kerangka konsep dari audit manajemen, kita juga mempelajari perbedaan audit manajemen dengan audit keuangan, dan ekonomisasi, efisiensi, dan efektivitas. Di bab kedua ini kita mempelajari langkah-langkah audit. Yang pertama yaitu audit pendahuluan. Audit pendahuluan. Nah, pastinya sebagai seorang auditor yang akan mengaudit suatu entitas, itu kita harus apa? Kita harus tahu latar belakang dari perusahaan yang akan diaudit, ya. Latar belakang perusahaan yang akan diaudit, baik dari objeknya, dia perusahaan apa, kemudian jenisnya, jenis perusahaan, apakah jenis perusahaan dagang, atau perusahaan manufaktur, atau perusahaan jasa. Yang pertama, yaitu audit pendahuluan. Hal penting yang perlu diperhatikan berkaitan dengan pelaksanaan audit, yaitu yang pertama, pemahaman auditor terhadap objek audit. Jadi yaitu yang tadi saya sampaikan, yaitu tentang jenis perusahaan yang menjadi objek audit, apakah dia perusahaan jasa, atau perusahaan dagang, atau perusahaan manufaktur. Kemudian struktur organisasinya, kemudian bagaimana sistem atau kebijakan yang berlaku di perusahaan tersebut. Yang kedua adalah penentuan tujuan audit. Nah, ini berkaitan dengan permohonan dari pihak ketiga terhadap pihak pertama. Jadi, apakah di auditnya itu secara parsial, karena kan di dalam perusahaan itu sendiri kan ada masing-masing divisi. Misalnya permintaan dari pihak ketiga yang diaudit adalah divisi pemasaran saja, atau divisi keuangan saja, atau divisi SDM saja, atau audit secara keseluruhan. Nah, jadi penentuan tujuan audit ini kembali lagi atas dasar permohonan atau permintaan dari pihak ketiga. Yang ketiga adalah penentuan ruang lingkup dan tujuan audit. Nah, ini sama dengan yang tadi saya sampaikan, apakah itu hanya satu divisi atau secara keseluruhan, sehingga itu menjadi dasar untuk tujuan audit. Kemudian yang keempat adalah review terhadap peraturan dan perundang-undangan. Jadi, peraturan dan kebijakan perundang-undangan yang berlaku di perusahaan tersebut disesuaikan atau dibandingkan dengan yang berlaku di umum. Kemudian yang kelima adalah pengembangan kriteria awal dalam audit. Penentuan tujuan audit. Alasan yang mendasari diperlukannya audit manajemen antara lain, pertama adalah terjadinya pemborosan dan ketidakefisienan penggunaan sumber daya perusahaan. Kedua, tujuan yang telah ditetapkan tidak tercapai. Ya, jadi pastinya ada latar belakang dari pihak ketiga untuk melakukan
audit kepada pihak kedua. Yang mengaudit adalah pihak pertama atas dasar permintaan pihak ketiga. Misalnya, ketika proses pelaporan keuangan, pihak kedua melaporkan atau menyerahkan laporan keuangan di pihak ketiga, ya ternyata di dalam laporan itu terjadi pemborosan. Akhirnya pihak ketiga mengajukan permohonan untuk audit kepada pihak pertama, sehingga dilakukanlah proses audit. Yang kedua, tujuan yang telah ditetapkan tidak tercapai. Jadi di dalam suatu perusahaan itu pastinya ada visi dan misi perusahaan. Visi adalah tujuan yang telah ditetapkan dan misi adalah langkah-langkah apa saja yang dilakukan oleh perusahaan dalam mencapai tujuannya. Nah, apabila tidak tercapai maka dievaluasi. Nah, cara evaluasinya bagaimana? Nah, pastinya kan ada target-target di situ. Kenapa sih visi dan misi perusahaannya tidak tercapai? Nah, itu seperti itu. Kemudian yang ketiga, adanya alternatif yang lebih baik dalam pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Apabila terjadi penyimpangan dalam penggunaan sumber daya alam. Kemudian yang keempat, terjadinya penyimpangan dalam penggunaan sumber daya. Yang kelima, adanya penyimpangan terhadap peraturan dan kebijakan perusahaan. Ini apabila kebijakan yang berlaku di perusahaan itu tidak sesuai dengan kebijakan yang berlaku di umum. Yang keenam adalah sistem informasi dan pelaporan yang kurang baik. Kemudian, dalam merumuskan tujuan, auditor dapat melakukannya dengan cara yang pertama yaitu mengidentifikasi tujuan yang ada, yang mungkin mempunyai arti pada pemberi tugas. Jadi tetapkan dulu tujuannya apa nih kalau si auditor akan mengaudit suatu entitas. Kemudian yang kedua, mempertimbangkan tujuan audit yang telah ditetapkan pada sebelumnya. Jadi pastinya ada hasil pelaporan audit pada periode sebelumnya. Sehingga itu juga menjadi salah satu bahan pertimbangan dalam proses audit. Kemudian yang ketiga, membahas dengan pemberi tugas dan pengelola objek audit. Jadi pemberi tugasnya di sini adalah pihak ketiga, ya bisa dewan komisaris atau investor yang pastinya membutuhkan hasil pelaporan dari audit pada pihak kedua. Dalam menentukan tujuan audit, auditor harus memperkirakan dan mengukur secara cermat apakah yang pertama, sasaran dapat atau memungkinkan untuk diaudit. Artinya di sini adalah objek yang menjadi entitas atau perusahaan yang akan diaudit tersebut pastinya sudah mendapatkan pemberitahuan terlebih dahulu ketika akan diaudit. Jadi sasarannya harus dapat dan memungkinkan, jadinya ada kesepakatan kapan akan dilaksanakan audit. Kemudian yang kedua, sumber daya cukup tersedia untuk melaksanakan audit. Kemudian yang ketiga, waktu pelaksanaan yang tersedia cukup untuk audit. Beberapa hal berikut ini yang mengandung resiko kegagalan tinggi terhadap keberhasilan pencapaian tujuan objek audit yang harus diperhatikan oleh auditor, yaitu yang pertama, tujuan objek audit yang beraneka ragam dan tidak konsisten.
Jadi misalnya semester yang sebelumnya dengan yang semester atau tahun kemarin dengan tahun ini objek auditnya berbeda sehingga tidak ada keselarasan tujuan objek audit. Kemudian yang kedua, tujuan objek audit yang kurang jelas. Ketiga, kegiatan objek audit yang rumit dan kompleks. Yang keempat, pengendalian yang lemah. Yang kelima, perubahan-perubahan yang tidak terencana dan perputaran karyawan yang tinggi. Jadi keluar masuknya karyawan ya itu atau tingkat perputaran karyawan yang tinggi itu juga berpengaruh terhadap hasil audit. Kemudian yang keenam, perubahan lingkungan objek audit. Untuk itu, tujuan audit yang ditentukan auditor harus sesuai dengan yang diinginkan oleh pemberi tugas. Di sini adalah pihak ketiga. Hasil dari berbagai analisis yang dilakukan terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi penentuan tujuan harus dikomunikasikan dengan pemberi tugas audit. Di sini adalah pihak ketiga. Penentuan ruang lingkup dan tujuan audit. Ruang lingkup audit manajemen terdiri dari yang pertama di bidang keuangan. Jadi ruang lingkup ini menyangkut divisi-divisi apa aja sih yang ada di perusahaan atau di entitas itu yang bisa menjadi dasar dalam atau bisa menjadi objek audit. Yang pertama adalah bidang keuangan. Untuk bidang keuangan, ruang lingkupnya terdiri dari yang pertama, pengendalian dan pertanggungjawaban dana dan kekayaan lain, serta kewajiban keuangan perusahaan. Yang kedua, pertanggungjawaban audit dari kegiatan yang dilakukan. Misalnya melakukan program bakti sosial, kemudian atau melakukan event di acara 17 Agustus atau program apapun itu pastinya harus ada laporan pertanggungjawaban. Kemudian yang ketiga adalah penyelenggaraan catatan akuntansi. Jadi audit itu tidak bisa dilakukan apabila tidak ada pencatatan atau pelaporan. Jadi melakukan kegiatan tetapi nggak ada laporannya, sama aja apa yang akan diaudit. Yang keempat, laporan keuangan. Dan yang kelima, pemanfaatan sistem akuntansi yang dimiliki perusahaan. Kemudian kalau tadi di bidang keuangan, yang kedua adalah ketaatan kepada peraturan dan kebijakan perusahaan. Nah, pastinya di sini akan dibandingkan kebijakan yang berlaku di perusahaan atau yang diterapkan di perusahaan tersebut dengan kebijakan yang berlaku di umum, apakah sudah sesuai pelaksananya bagaimana. Kemudian yang ketiga adalah ekonomisasi, efisiensi, dan efektivitas. Dan ini sudah saya jelaskan di pertemuan yang pertama. Nah, ini juga tujuan audit adalah target yang akan diaudit. Ada 3 elemen yang penting dalam tujuan audit, yaitu kriteria, penyebab, dan akibat. Ini juga sudah kita pelajari ya, dan ada di kerangka kerja manajemen audit. Jadi yang kriteria ini merupakan kebijakan yang berlaku di perusahaan dibandingkan dengan kebijakan yang berlaku di umum. Kemudian apabila terjadi ketidaksesuaian, maka dicari penyebabnya apa dan akibatnya bagaimana. Pengembangan kriteria awal dalam audit. Fakta-fakta yang mempengaruhi kriteria yang akan digunakan dalam audit antara lain, yang pertama, tujuan dari kegiatan yang diaudit. Kedua, pendekatan audit. Ketiga, aktivitas tujuan audit. Karakteristik kriteria yang baik yaitu yang pertama, realistis, dapat dipercaya, bebas dari pengaruh kelemahan manusia, mengarah pada temuan dan kesimpulan, dan dirumuskan secara jelas.
Kemudian kriteria audit harus mengacu pada beberapa sumber, antara lain undang-undang, peraturan yang berlaku, kebijakan yang ditetapkan dalam objek, norma atau standar yang sudah mendapatkan pengakuan atau diterima secara umum. Yang keempat, kriteria yang digunakan pada objek audit sejenis. Dan yang kelima, pengalaman auditor pada tugas-tugas yang sebelumnya. Kesimpulan hasil audit pendahuluan. Kesimpulan hasil audit pendahuluan memuat tentang hal-hal sebagai berikut. 1. Daftar bidang atau kegiatan yang mengandung kelemahan yang akan dijadikan tujuan audit pada tahap berikutnya. Yang kedua, alasan mengapa bidang kegiatan tersebut memerlukan audit lanjutan. Yang ketiga, temuan-temuan sementara yang diperoleh berkaitan dengan bidang kegiatan yang termasuk dalam bidang atau kegiatan yang masih mengandung kelemahan berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan. Yang keempat, rekomendasi sementara yang diajukan untuk memperbaiki kelemahan-kelemahan yang ada. Yang kelima, tindakan-tindakan perbaikan yang sudah dilakukan objek audit berdasarkan rekomendasi sementara yang diberikan auditor sebelumnya. Yang keenam, bukti-bukti yang perlu diperoleh pada audit selanjutnya dengan tujuan audit sementara yang telah ditetapkan. Yang keempat, review terhadap pengendalian manajemen. Karakteristik pengendalian manajemen yang baik mencakup hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, pernyataan tujuan perusahaan. Yang kedua, rencana yang digunakan untuk mencapai tujuan. Yang ketiga, kualitas dan kuantitas SDM yang sesuai dengan tanggung jawab yang dipikul dan adanya pemisahan fungsi yang memadai. Yang keempat, sistem pembuatan kebijakan dan praktek yang sehat pada masing-masing unit organisasi. Yang kelima, sistem penelaahan yang efektif pada setiap aktivitas untuk memperoleh keyakinan bahwa kebijakan dan praktek yang sehat telah dilaksanakan dengan baik. Pernyataan tujuan. Tujuan suatu perusahaan harus dinyatakan dengan jelas dan disosialisasikan ke berbagai tingkat manajemen. Tujuan dapat menunjukkan untuk apa perusahaan dan didirikan dan apa yang ingin dicapai. Rencana perusahaan merupakan penjabaran dari tujuan perusahaan, harus disusun untuk mencapai sasaran perusahaan baik jangka pendek maupun jangka panjang. Kemudian penyusunan rencana harus diawali dengan adanya identifikasi terhadap ketersediaan sumber daya. Kemudian berbagai hambatan internal, peluang yang ingin dicapai, dan berbagai hambatan eksternal yang mungkin dihadapi. Kualitas dan sumber daya manusia yang memadai. Keberadaan SDM menjadi sangat penting karena semua wewenang dan tanggung jawab berhubungan dengan keberadaan SDM tersebut. Kapasitas SDM yang tersedia harus dipengaruhi oleh dua hal, yaitu kualitas dan kuantitas. Kebijakan dan praktek yang sehat. Berbagai kebijakan ini dibuat untuk mendukung keberlangsungan praktek yang sehat dalam perusahaan. Oleh karena itu, perumusan kebijakan harus mempertimbangkan atau memperhatikan kepentingan berbagai pihak yang ada di dalam perusahaan tersebut. Sehingga ini mendorong terjadinya keselarasan tujuan dalam perusahaan yang dapat memotivasi berbagai pihak untuk memberikan kontribusinya.
Kemudian ini sistem review yang efektif, di mana efektivitas sistem pelaporan dapat dinilai dari hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, apakah sistem pelaporan yang dimiliki dapat memberikan informasi yang mutakhir yang dibutuhkan oleh pejabat-pejabat yang bertanggung jawab untuk kepentingan manajemen. Yang kedua, apakah ada keharusan dari setiap pelaksana untuk melaporkan secara tertulis setiap hasil kerja atau aktivitas yang dilakukan. Yang ketiga, apakah laporan disusun berdasarkan data dan informasi yang benar dan tepat waktu. Efektivitas audit internal dapat dimulai dari hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, apakah ada petugas auditor internal yang telah ditempatkan pada posisi yang benar dalam organisasi? Yang kedua, apakah ruang lingkup auditnya ditetapkan dengan jelas dan audit internal tersebut memenuhi syarat kompetensi dan dapat diandalkan dan tepat waktu? Yang ketiga, apakah audit ditekankan pada perbaikan organisasi dan apakah prosedur yang mengatur tindak lanjut atas hasil audit? Kemudian audit lanjutan. Langkah-langkah di audit lanjutan yang pertama adalah mengumpulkan tambahan informasi latar belakang objek audit yang diperlukan. Yang kedua, memperoleh bukti-bukti yang relevan, material, dan kompeten. Yang ketiga, membuat ringkasan atas bukti yang telah diperoleh dan mengelompokkannya ke dalam kriteria, penyebab, dan akibat. Kemudian setelah audit lanjutan baru membuat pelaporan. Di mana cara penyajian pembuatan pelaporan ini ada dua, yaitu yang pertama, cara penyajian pelaporan dengan mengikuti arus informasi yang diperoleh selama tahapan audit. Kemudian yang kedua, cara penyajian pelaporan yang mengikuti arus informasi yang menitikberatkan penyajian kepada para pengguna laporan hasil audit ini. Demikian presentasi pemaparan dari saya. Dipelajari lebih lanjut untuk materi bab 2 ini dan kita ketemu lagi di sesi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.